Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur telah ditetapkan menjadi wilayah ibu kota baru dengan nama Nusantara. Penetapannya berlangsung dengan cepat dan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apakah pembangunan kota seluas 256.000 hektar di tengah hutan Kalimantan ini akan mengganggu konservasi? Sebanyak apa pohon yang akan ditebangi? Apakah lokasi tersebut sudah benar-benar ideal? Lalu apakah lingkungan di sekitarnya tidak akan terganggu? Pertanyaan tersebut baru akan terjawab seiring waktu. Namun, kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah ibu kota baru sejatinya telah menemukan 4 masalah utama. Pertama, masalah keterbatasan suplai air baku atau air bersih. Kedua, wilayah ibu kota Nusantara dan sekitarnya merupakan habitat dan ruang jelajah sejumlah spesies seperti orangutan, bekantan, beruang madu, pesut, juga dugong. Ketiga, masih ditemukan sekurangnya 109 lubang bekas tambang yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Keempat, Kalimantan Timur memiliki ecological footprint atau jejak ekologi yang tinggi di Kalimantan sehingga pembangunan kota baru mengancam kelestarian ekologis. Namun temuan ini tidak menghambat atau mengurungkan pembangunan ibu kota baru di lokasi tersebut. Undang-undang ibu kota baru justru disahkan dengan pembahasan yang relatif singkat, tidak sampai 2 bulan sejak pansus dibentuk. Ini isi kajian lingkungan hidup strategisnya menunjukkan masalah banyak, tapi kemudian substansi rekomendasinya justru tetap mengiyakan. Sehingga jadi tidak match. Kritik kita terhadap KLHS adalah banyaknya dampak dan data yang disediakan dalam kajian lingkungan hidup strategis itu kemudian tidak diikuti dengan pertimbangan yang baik. Belum lagi sebenarnya pertanyaannya apakah undang-undang kota negara yang kemarin disahkan itu sudah melalui proses meaningful participation. Pemerintah tidak menyangkal mengenai potensi risiko lingkungan yang akan dihadapi ibu kota Nusantara. Faktor-faktor atau potensi bencana seperti amblasan tanah, banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan, lahan kering, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit diklaim telah menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan kawasan ibu kota baru. Menurut pemerintah, hal tersebut sudah tercantum dalam penguatan kebijakan kelembagaan pengkajian risiko sebagai langkah mitigasi dengan studi yang cukup dan layak. Tentu beberapa tindakan mitigasi risiko tadi sudah dilakukan, sudah dicakup dalam rencana lingkungan hidup di ibu kota Nusantara. Misalnya akhirnya ujungnya adalah menyusun peta area yang mana go dan no go untuk pengembangan ibu kota Nusantara. Kami pemerintah tentu meyakini bahwa studi-studi yang sudah dilakukan itu sudah memadai, memastikan bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah dan DPR untuk memindahkan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur adalah pilihan yang paling tepat untuk menjawab tantangan ke depan. Dari sudut pandang studi tata kota, pintu utama untuk membangun sebuah kota harus dimulai dari kajian lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ada 3 poin penting yang harus dipenuhi sebagai syarat sebuah kota keberlanjutan, yaitu ketersediaan air baku, lokasi atau aksesibilitas, dan kondisi tanahnya. Ketiga hal ini menjadi dasar pertimbangan pembangunan infrastruktur, analisis kebencanaan maupun ketahanan pangan. Ya, artinya, secara teknis lokasi kotanya sendiri tidak punya ketahanan atau kemandirian air bersih misalnya, ya, karena masih tergantung dengan daerah luar. Begitu pula juga dengan ancaman banjir ya, yang terbukti kota kabupaten sekitarnya masih banjir gitu kan. Jadi tidak bisa kemudian mengatakan bahwa kota IKN akan dijamin bebas banjir. Itu justru akan menjadi pertanyaan tadi kan. Kalau itu yang menjadi acuan, kenapa kok kota kabupaten yang ada tidak bebas banjir? Melihat dari perkembangan lingkungan di sekitar Kalimantan, suka tidak suka harus diakui bahwa Kalimantan akan mengalami degradasi kualitas lingkungan. Nah ini yang harusnya menjadi perhatian, jangan sampai hanya fokus di IKN yang ramah lingkungan, yang istilahnya berkelanjutan, sementara kota kabupaten yang ada di sekitar IKN bahkan di Kalimantan, tengah menuju ke bunuh diri ekologis misalnya. Ya, ini yang menurut saya harus menjadi komitmen serius dari pemerintah pusat.
Ibu kota Nusantara digadang memiliki konsep Green, Smart, and Sustainable City dengan mengusung ide kota rimba atau Forest City. Apapun rencana pemerintah, pendapat pakar dan para ahli mengenai dampak lingkungan dan potensi risikonya tidak boleh diabaikan sebagai pertimbangan dalam setiap keputusan. Membangun sebuah kota bukan hanya soal infrastruktur, bangunan, dan kemegahannya saja, tapi juga soal manusia, alam, dan lingkungan di sekitarnya. Yogi Tujuliarto, Edwin Arman, Jakarta.